Gimana? Banget sih. Dan emang banyak banget ya kecelakaan ini. Tapi kayak dari tadi kecelakaan yang lu bilang ini ya kayak kebanyakan melibatkan truk ya. Terus emang gimana sih pengawasan dan peraturan soal berkendara tuh? Truk tuh kalau di jalan emang kadang kita ngelihat ya beberapa memang masih ugal-ugalan gitu ya, termasuk yang tadi gua sebutin gitu. Tapi sebenarnya ada aturan di Indonesia yang udah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 soal lalu lintas dan angkutan jalan. Tiap kendaraan itu harus menjalani uji kelayakan kendaraan atau KIR. Nah, uji KIR ini itu kumpulan dari rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya. Jadi khususnya untuk kendaraan yang membawa penumpang dan juga barang. Sebenarnya sih memang harusnya untuk truk-truk dengan muatan besar itu harus sudah uji kelayakan gitu, apakah dia emang layak apa enggak gitu. Uji KIR ini juga punya masa berlaku. Jadi uji KIR ini harus dilakukan secara berkala. Enggak cuma sekali abis itu udah seumur hidup, enggak, tapi ini dilakukan secara berkala. Kalau misalnya ada yang enggak ngelakuin uji kelayakan ini, berarti akan ada sanksi yang diberlakukan ke si pengendara atau si pengemudi. Nah, kalau pemerintah serius dalam hal ini, khususnya dari Dinas Perhubungan, itu harus lebih bisa mengawasi kendaraan-kendaraan. Harusnya sih kendaraan-kendaraan ini juga akhirnya jadi bisa menghindari atau minimalisir kejadian-kejadian kayak misalnya remblong atau ternyata ada hal-hal yang dari komponen truknya itu nggak berfungsi. Nah, ini dari uji KIR ini bisa tuh ketahuan truk mana nih yang boleh jalan, truk mana nih yang nggak boleh jalan, truk ini kurang A, truk ini kurang B. Jadi ini layak nggak ya jalan? Nah, ini truknya layak nggak ya dengan muatan segini tuh jalan gitu. Nah, itu harus diperhatikan banget untuk bisa meminimalisir adanya kecelakaan dan bisa merugikan semua yang ada di sekitar jalan itu. Tapi sebenarnya nggak cuma kendaraannya nih, pengemudinya juga tuh harus diuji coba karena gimana pun juga dia yang mengemudikan di truk atau kontainer itu. Nah, jadi itu juga perlu ada pengetatan uji SIM pembawa kendaraan bermuatan atau SIM B. Ini penting banget. Kalau misalnya kita bawa kendaraan pribadi sama kendaraan bermuatan berat, itu udah jelas beda banget gitu. Kalau kendaraan pribadi atau kendaraan biasa yang kita pakai kemana-mana, itu kan pasti akan beda komponennya dengan truk gitu, dengan tronton, dengan muatan berat gitu. Sedangkan kalau muatan berat ini harus seperti apa? Nah, uji-ujian kayak gini itu harus diperketat. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang biasanya cuman bawa atau mengemudikan kendaraan pribadi terus tiba-tiba langsung bisa mengemudikan kendaraan bermuatan. Ini nggak boleh. Nah, ini benar-benar harus diuji biar semuanya lebih aman atau lebih safety pada saat dia berkendara atau dia mengemudikan si truk atau tronton ini. Ada lagi juga yang harus diperketat, yaitu adalah pengetatan truk odol atau over dimension overloading. Nah, lihat kan lo pasti truk-truk yang muatannya tuh penuh banget, misalnya dia harusnya cuma bawa 1 ton, bawanya 3 ton gitu. Itu sebenarnya udah overload gitu, dan itu sebenarnya sangat bayangkan itu nggak boleh ya, karena sebenarnya ada aturannya nih untuk truk odol, dan ini udah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang penetapan, terus juga ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terakhir ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang mengatur batasan muat dimensi kendaraan. Ingat tuh, jelas kan, maksudnya udah ada peraturannya, bahkan peraturan itu udah dimuat di undang-undang. Jadi implementasinya atau pengaplikasiannya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari pemerintah harus bener-bener ketat, dari pengemudinya juga harus nurut. Jadi nggak boleh tuh tolong apa, nggak bisa, karena ini menyangkut dengan nyawa seseorang.